merupakan line up dari tim PSMS Medan dengan pelatih Freddy Muli. Ya, Freddy Muli pertandingan sore ini sebetulnya lebih beruntung daripada pelatih Joko. Karena pemainnya komplit atau... Lihat adanya nama Mayadi dalam line up dan ini merupakan Arema Malang yang saat ini dilatih oleh Joko Susilo. Susunan pemain yang sangat mengkhawatirkan tanpa hadirnya Alex Pulalo dan juga kita lihat di sini Fernando Stagnari juga tidak bermain, membuat tim ini sangat timpang di belakang. Penggantinya tentunya adalah Rasmoyo dan juga kita lihat Ortisan Salosa, dan di depan seperti biasa ada Mbamba dan juga Pato Morales. Dikasih dengan asistennya, sesaat lagi akan dilakukan kick off oleh wasit asal Jakarta ini. Dan ya pemirsa ataupun mitra sepak bola, pertandingan sudah dilaksanakan. Sebuah serangan yang coba dibangun oleh tim PSMS Medan masih dapat dihalau oleh Zainuri tadi. Gustavo Cena. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Cena, playmaker asal Argentina. Ortisan Solosa yang kerap dikenal dengan julukan Sal Jojo. Kembali Ortisan. Emil Mbamba. Sutaji. James Kokolomel. Tampak masih ada genangan air di beberapa bagian dari lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena memang hujan deras turun beberapa saat sebelum pertandingan dimulai tadi. Dan kini Roni Firmansyah. James Koko terhalang oleh air. Mbom. Supardi. Ya, ke depan Supardi ke dalam kotak penalti, ada James Koko. James Koko tendangan ke dalam. Ke mulut gawang masih dapat dihalau oleh pemain bertahan dari Arema Malang. Roni Firmansyah. Dikejar oleh Emil Mbamba. Usep Munandar duel dengan Emil Mbamba. Usep Munandar yang tampil cukup solid selama babak 8 besar ini. Dan kini Arema coba kembali kembangan serangan. Eli Aiboy. Ortisan Solosa. Dihalau oleh Mbom. Kembali terhalang genangan air yang masih ada di atas lapangan. Roni Firmansyah ke dalam kotak penalti. Cukup cermat Marcus Horizon. Salah umpan antara James Koko tadi. Tampak Rasmoyo. Duel Ponario dan Gustavo Cena. Pelanggaran diberikan kepada PSMS Medan. Duel antara pemain tengah yang begitu diandalkan oleh klubnya masing-masing. Ponario yang juga merupakan skipper ataupun kapten dari timnas Indonesia. Dan ini merupakan Emil Mbamba, striker yang sangat diandalkan oleh Arema Malang yang sudah mencetak 12 gol sejauh ini. Suroso hadapi bola. Suroso dalam situasi set piece langsung ke mulut gawang, masih jauh melebar dari gawang Marcus Horizon. Sesuatu yang sangat spekulatif dari Suroso, pemain belakang yang masuk menggantikan Fernando Stagnari yang terkena akumulasi kartu. Namun di menit-menit awal kita sudah lihat bagaimana para pemain Arema tampaknya percaya diri menghadapi pertandingan yang sangat vital bagi mereka untuk dimenangkan tentunya dengan jumlah gol lebih dari 1. Bahkan jumlah gol 3 minimal yang harus
diraih oleh Arema dalam partai sore hari ini, yang tentunya merupakan sebuah tugas ataupun beban yang cukup berat yang harus diemban para pemain. Saktiawan Sinaga. Dan kini James Kokolomel penetrasi ke dalam kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, ada Andres Formento, masih belum berhasil. Ya, peluang yang sangat bagus dari PSMS Medan. Sayang antisipasi daripada pemain Medan kurang sigap, Bung ya. Tampak sebuah inisiatif yang dilepaskan oleh James Kokolomel, mengirimkan umpan kepada striker Andres Formento yang masih belum bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Ya, Formento dalam hal ini kurang antisipasi, tidak membaca bola mau dikirim ke sektor sebelah sana, sehingga terlambat untuk antisipasi. Kalau dia tadi membaca situasi permainan, mungkin akan dengan mudah dia menciptakan gol. Dan kini dari lapangan tengah, Roni Firmansyah, Ponario Astaman. Ponario tembakan langsung, masih belum membahayakan gawang dari Marcus Horizon. Memang belum terlihat kontribusi Ponario di pertandingan 8 besar ini. Pertandingan kedua yang ia mainkan, pertandingan pertama melawan Sriwijaya pun terlihat ia begitu sulit mengembangkan permainan. Diharapkan tentunya di pertandingan kali ini, pertandingan yang sangat vital dimenangkan, bisa saja kemampuan seorang Ponario Astaman keluar berapi-api tentunya untuk mencoba mendukung lini depan. Dan kini Emil Mbamba dibayangi oleh Murphy Kumonplay, pemain yang sangat berbahaya. Emil Mbamba masih dapat dihalau. Masih Arema menguasai bola. Jainal Ikhwan lepas kontrol, dapat dihalau oleh Mayadi. Sebuah bola lepas, namun tidak ada pemain Arema. Dengan mudah Marcus Horizon menguasai bola. Ya, sampai sejauh ini kubu Arema lebih menguasai permainan. 6 menit sudah. Tetapi sekali lagi jangan kesalahan yang sama, menyerang dan ketika ada counter attack dari lawan menjadi gol untuk lawan, Bu. Masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Arema Malang. Kini Sutaji terhenti kembali oleh genangan air. Saktiawan Sinaga kirim ke James Kokolomel. Masih dapat dikuasai oleh Andres Formento yang dibayangi oleh Bruno Kasmir. Masih dapat dikuasai dengan baik oleh Kasmir. Kembali. Ya, sebuah duel lapangan tengah yang kembali terhalang oleh genangan air. Dan kini Jainal Ikhwan masih dapat ditutupi ataupun gerakan protek yang sangat baik oleh Murphy Kumonplay, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Sungguh menarik untuk melihat Coach Joko Susilo mengubah susunan pemain di depan, di mana Pato Morales diistirahatkan dan dipilihlah seorang Zainal Ikhwan yang tentunya sangat diharapkan untuk merusak sisi pertahanan sebelah kiri PSMS yang tampaknya sedikit pincang di awal-awal pertandingan ini. Apalagi kita tahu Mbamba sebagai striker tunggal tentunya sangat membutuhkan suplai bola yang matang. Ya, dan kini Rasmoyo kehilangan bola. Gustavo Cena lepaskan, masih dapat dihalau oleh Rasmoyo tadi. Julian Bom masih PSMS. Ke dalam kotak penalti James Kokolomel, masih belum sempurna eksekusi tendangan dari James Kokolomel. Dari kubu PSMS ini, Bung Arya, apabila mereka mengharapkan hanya bermain draw, ini akan sangat berbahaya. Dan saya pikir Freddy Muli sebagai pelatih tidak akan menginstruksikan pemainnya untuk bertahan, Bung. Tetapi kita lihat kenyataannya sampai menit ke-8 ini permainan dikuasai daripada kubu Arema. Ya, bola tadi masih bisa dibuang oleh Usep Munandar. Emil Mbamba.
Gustavo Cena kepada James Kokolomel. Masih kuasai bola James Kokolomel. Umpan terobosan, maksudnya pada Sakti Sinaga. Terlalu deras, hanya tendangan gawang bagi Arema Malang. Dan kembali tentunya sebuah tugas berat yang harus diemban oleh Arema Malang saat harus menang dengan selisih minimal 3 gol melawan PSMS Medan yang memiliki rekor terbaik dari lini pertahanan dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga Indonesia pada musim ini. Duel lapangan tengah, Roni Firmansyah dan Murphy Kumonplay. Pelanggaran kepada Arema Malang. Dan tentunya sebuah pertaruhan besar yang dilakukan oleh Joko Susilo dengan membangku cadangkan Patricio Pato Morales dalam usaha untuk meraih kemenangan besar pada sore hari ini. Pemain muda Roni Firmansyah, Mayadi, James Koko lewati dengan baik Jainal Ikhwan. Gerakan 1-2 ataupun permainan 1-2 tadi masih James Koko. Suroso. Dan kini Eli Aiboy dari sayap kiri. Ponario Astaman kembali dapat Eli Aiboy. Ortisan Solosa. Eli Aiboy 1-2 dengan Ortisan masih dapat dihalau oleh Usep Munandar. Roni Firmansyah. Masih kembali dihalau dengan cukup baik oleh Supardi yang kembali dapat bermain setelah menerima kartu merah di partai pertamanya dan harus menjadi penonton di partai kedua saat PSMS mengalahkan Persiwa Wamena untuk kemudian pada partai ini kembali dapat diturunkan. Umpan ke dalam kotak penalti, ada Jainal Ikhwan yang kejar bola. Jainal Ikhwan masih terlalu deras. Tendangan gawang PSMS Medan. Dan inilah Patricio Morales, pencetak 9 gol yang dibangku cadangkan di pertandingan ini. Dengan strategi ataupun maksud tertentu dari Joko Susilo. Pemain yang begitu diidolakan oleh Aremania ataupun kelompok supporter dari Arema Malang. Legimin Raharjo jauh ke depan. Tampak dorongan dilakukan oleh Suroso terhadap Saktiawan Sinaga. Kondisi lapangan yang membuat mereka kedua tim bermain long passing, Bung Arya. Tidak kita lihat bola yang seperti mereka lakukan short passing, bervariasi sekali-sekali long passing. Kalau ini lebih banyak long passing, Bung Arya. Kini Legimin Raharjo hadapi bola set piece kepada James Kokolomel. Umpan terobosan maksudnya. Ada sedikit miskomunikasi. Hanya hasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Pemain asal Liberia James Kokolomel dan ini merupakan Joko Susilo yang akrab dengan panggilan Getuk, yang menggantikan peran dari Miroslav Janu di babak 8 besar ini. Julian Bom, Sakti Sinaga, kini James Kokolomel. Lemparan ke dalam untuk Arema Malang. Ortisan Solosa. Sutaji. Jauh ke depan Sutaji. Masih dapat dihalau oleh Murphy Kumonplay. Duel ataupun benturan dan tampaknya sebuah pelanggaran bagi Arema Malang atas benturan terhadap Rasmoyo tadi yang dilakukan oleh Formento. Wasit Yesaya Slehitu
memerintahkan untuk lemparan ke dalam agar diulang. Emil Mbamba. Sangat disiplin Murphy di sini dalam menjaga Mbamba yang tampaknya sedikit kesulitan tentunya sehingga bergerak lebih banyak ke belakang. Dan memang diharapkan kontribusi yang lebih banyak dari Emil Mbamba, top scorer Arema musim ini. Rasmoyo. Pemain yang juga sudah membela Arema selama beberapa musim ke belakang. Dan tentunya Saktiawan Sinaga yang juga berhasil mencetak 1 gol pada partai terakhir melawan Persiwa Wamena. Masih kesulitan untuk dapat mengembangkan umpan-umpan pendek antara kedua kesebelasan karena genangan air. Mayadi Panggabean, sang kapten. James Koko kepada Saktiawan Sinaga, coba lewati Suroso. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Legimin Raharjo. Julian Bom pada Gustavo Cena. Andres Formento. Dibayangi oleh Rasmoyo. Andres Formento tembakan langsung. Masih membentur kaki dari Bruno Kasmir menghasilkan sepak pojok yang pertama bagi PSMS Medan. Dan sepanjang babak 8 besar ini PSMS begitu kerap untuk menciptakan gol melalui set piece. Kini Mayadi Panggabean kirim ke dalam kotak penalti, ada Julian Bom. Masih belum tepat posisinya. Dan tembakan langsung dilepaskan oleh Supardi tadi, masih jauh melayang di atas mistar. Penjaga gawang Kawakan Hendro Kartiko yang sempat lama menghuni ataupun menjadi andalan ataupun pilihan nomor 1 di tim nasional Indonesia. Masih James Kokolomel. Saktiawan Sinaga. Sakti lepaskan tembakan, spekulasi masih sedikit melayang di atas mistar. Sebuah usaha yang baik dari Sakti, kita melihat sedikit celah tentu di pertahanan Arema Malang dan tendangan yang keras namun sayang sekali tidak akurat, dan tentu diharapkan sebuah kontribusi yang baik dari Saktiawan bersama dengan Cena dan juga Formento yang membentuk trisula di lini depan. Namun kondisi lapangan yang tergenang bukan hanya membuat PSMS, namun Arema pun sangat sulit mengembangkan permainan, terutama dalam hal menyerang ke depan. Dan kini Emil Mbamba melebar. Di sana ada Ponario. Benturan antara Ponario dan Mayadi. 2 orang kapten yang sama-sama menjadi pemain andalan di tim nasional Indonesia. Mayadi Panggabean. Dapat dikuasai tadi oleh Mayadi. James Kokolomel. Cukup baik James Kokolomel dengan skillnya yang tinggi. Kirim umpan yang ternyata masih sulit untuk dijangkau oleh rekannya. Cena. Ya, dengan situasi, sekali lagi dengan situasi lapang seperti ini, Bung. Siap pemain, diri pemain harus pintar, harus cerdik membaca situasi. Karena pertama licin, Bung. Kedua, bola jalan juga tidak terarah dengan baik. Sehingga perlu konsentrasi dan cerdik, Bung, mengantisipasi situasi ini. Gusep Munandar.
Tisan Solosa. Seperti pingpong saja kita melihat para pemain dari kedua tim. Dan Ya, dan kini sebuah kesempatan ternyata masih di luar jangkauan dari Emil Mbamba. Arema yang memiliki karakter baik dalam melakukan serangan dari kaki ke kaki, tampaknya terbawa irama permainan PSMS yang bermain long ball. Suatu kondisi dan iya, sebuah perubahan tampaknya. Dan tampaknya Patricio Morales yang sempat kita pertanyakan akankah ia turun pada pertandingan ini di menit ke-19 menggantikan Jainal Ikhwan untuk dapat membantu rekan-rekannya untuk mendapatkan kemenangan agar mereka dapat lolos ke babak semifinal Liga Indonesia 2007. Pato Morales, pemain asal Chili. Supardi. Legimin Raharjo. Melebar kepada Mahyadi ataupun juga Saktiawan Sinaga. Duel antara Sakti dan beberapa pemain bertahan dari Arema dibuang oleh Rasmoyo. Mayadi akan lakukan lemparan ke dalam. Saktiawan Sinaga. Ke dalam kotak penalti masih ada Suroso. Kembali Suroso, buang bola. Eli Aiboy. Masih dapat dihalau oleh Supardi yang kirim umpan ke dalam kotak penalti. Tampak hakim garis telah mengangkat bendera pertanda offside. Ya sebenarnya lapangan air sudah mulai turun, Bung. Tentunya bola juga sedikit bisa berjalan dengan baik. Sayang ini tidak diantisipasi para dua kesebelasan. Sehingga mereka kurang berani bermain bola-bola pendek, bola-bola bawah. Masih terbawa dari menit-menit awal karena memang lapangannya tadi ada banyak air. Sekarang kita lihat sedikit sudah agak hilang airnya, Bung. Bola dapat dihalau tadi oleh Murphy Kumonplay, pemain asal Liberia. Sutaji, Roni Firmansyah, Emil Mbamba. Dapat dihalau oleh Murphy Kumonplay tadi. Aksi yang sangat sirkus dari Murphy Kumonplay, kita melihat terbang menghalau bola dan inilah salah satu benteng pertahanan PSMS Medan bersama tentunya Markus dalam menggalang pertahanan PSMS menjadi salah satu yang terbaik di Liga Indonesia. Sungguh menarik memang melihat kiprah Murphy, pemain asal Liberia yang selalu bermain tenang namun keras di lini belakang. Ya, dan kini duel antara James Kokolomel dan pertandingan yang dilangsungkan di Gelora 10 November di Surabaya antara Sriwijaya FC dan Persiwa Wamena masih berlangsung tanpa gol. Dan tentunya dengan kondisi sejauh ini otomatis Sriwijaya dan PSMS yang dapat lolos apabila keadaan tidak berubah. Dan kini Patricio Morales dengan kecepatannya berusaha lewati Mahyadi, namun Mahyadi lebih cermat. Bola masih dalam lapangan, masih terjadi duel antara kedua pemain. Kembali Mahyadi dan Patricio Morales. Tampak hakim garis telah mengangkat bendera. Dan ternyata wasit hanya menghadiahkan bola kepada PSMS Medan. Sebuah reaksi kekecewaan dari Patricio Morales tadi. Ya, dan kini Saktiawan Sinaga masih dapat dihalau oleh Rasmoyo. Ke depan dikejar oleh Emil Mbamba, terlalu jauh.
Emil Mbamba, pemain yang bermain sebelumnya untuk klub Vitória Setúbal di Liga Portugal. Tackling dilakukan oleh pemain PSMS tadi, tetapi pelanggaran diberikan kepada PSMS Medan, tampak Legimin Raharjo. Masih dalam kedudukan 0-0, partai yang menentukan antara PSMS Medan dan Arema Malang. Bruno Kasmir. Mayadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan lemparan yang cukup jauh ke dalam kotak penalti. Dapat dihalau oleh Eli Aiboy tadi. Sudah tinggalkan lapangan, lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Kembali Mayadi Panggabean. Sebuah salah antisipasi dari Suroso. Ya, ketidaktenangan dari kubu, terutama pemain belakang daripada Arema, Bung. Kan, kalau mereka berkomunikasi, koordinasi, tidak ada hal-hal yang sedikit panik mungkin dari kubu pertahanan, Bung. Tidak adanya koordinasi, komunikasi yang membuat pemain Arema sedikit panik. Kembali dalam situasi set piece. Gustavo Cena kirim ke dalam kotak penalti. Gustavo Cena masih dapat dimanfaatkan dan diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Bola masih keluar. Dan tampak tadi wasit Yesaya Sleh itu sudah meniup peluit. Apakah terjadi sebuah benturan antara pemain kedua kesebelasan dari beberapa peluang yang terjadi tadi? Sebuah penyelamatan yang baik dari Hendro Kartiko. Kita melihat pemain yang menjadi langganan timnas paling lama dan sebuah set piece yang sangat terukur dari Gustavo Cena dan sundulan oleh Murphy tampaknya ataupun Mbom hampir saja membuahkan gol bagi PSMS dan ya sebuah benturan tampaknya antara Formento dan ini dia kita melihat penyelamatan baik dari Hendro Kartiko dan hampir saja dan sedikit panik tentunya di sini lini belakang Arema menanggapi scrimmage tersebut. Ya, dan kini Eli Aiboy ataupun Ortisan Solosa yang berusaha lewati Usep Munandar masih belum berhasil. Ya, koordinasi, komunikasi satu sama lain di lini pertahanan Arema yang kita lihat, Bung, khususnya di 8 besar ini tidak terlihat sehingga kelihatan panik, kelihatan goncang seketika ada serangan lawan atau serangan-serangan yang dibangun oleh lawan tidak ada komunikasi sehingga kelihatan sedikit rapuh, Bung, di belakang. Pelanggaran oleh Suroso. Pemain yang juga turut mengantar Persik Kediri menjadi juara Liga Indonesia 2006, Suroso yang kemudian pindah ke Arema Malang. Legimin Raharjo hadapi situasi set piece. Jauh ke dalam kotak penalti. Masih dihalau oleh Bruno Kasmir dan kini Mayadi Panggabean lakukan tendangan langsung masih dapat diblok tadi. Kembali lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. James Kokolomel. Dibayangin oleh dua pemain Arema, Bruno Kasmir dan Rasmoyo, masih dapat kuasai bola James Koko. Tackling yang gagal terhadap Mayadi Panggabean. Namun kini Patricio Morales berhasil buang bola. Eli Aiboy kirim umpan kepada Patricio Morales. Dibayangi oleh Murphy Kumonplay. Dengan cukup efektif Murphy buang bola tadi.
Tampak kita lihat duel yang begitu keras antara dua pemain. Menunjukkan determinasi yang begitu besar. Kini Rasmoyo. Memang sulit terhindarkan benturan-benturan dengan pentingnya kemenangan bagi kedua tim, khususnya Arema ya, sehingga kita melihat di menit ke-19 saja sudah ada pergantian pemain yang dilakukan. Dimasukkan Pato Morales. Dan salah antisipasi kini Ponario Astaman melakukan eksekusi. Masih dapat ditepis dengan sangat baik oleh Marcos Horizon. Ya, pertama antisipasi Marcus Harrison yang sangat baik dan antisipasi yang sangat tepat. Kita lihat, Bung. Yang kedua bahwa Ponario Astaman sedikit terlambat untuk sehingga dia mengontrol dulu bola sehingga Marcus Ya, dan peluang lagi dan gol. Dilakukan oleh Bruno Kasmir untuk mencetak keunggulan bagi Arema Malang 1-0. Baik sekali gol dari Bruno Kasmir. Kita melihat menyambut tendangan pojok yang dilakukan. Dan kita melihat Bruno Kasmir seperti kalong. Kita melihat melobos bola tersebut. Roni Firmansyah mengambil tendangan sudut begitu terukur dan sesuatu yang dipertanyakan adalah posisi Marcus Horizon yang maju jauh dari garis gawang dan terkaman bola oleh Kasmir yang sangat vital. Ya, antisipasi Marcus yang saya pikir kurang tepat, Bung ya. Hanya keluar dan tidak dapat bola dan ini bola menghujan ke gawang, Marcus tidak bisa berbuat banyak, hanya melihat. Kita lihat tayangan ulang lagi, Bung. Di mana Marcus ragu-ragu antara keluar memetik bola atau meninju bola, ya, serba tanggung, akhirnya dia cuma melihat sehingga ketika bola datang ke gawangnya tidak ada Marcus di sana, Bung. Dan ini merupakan gol kedua dari Bruno Kasmir sepanjang musim. Di mana belum ataupun masih belum bisa memastikan lolosnya Arema ke babak semifinal. Bola dibuang tadi oleh Roni Firmansyah. Usep Munandar. Berikan pada Supardi. Umpan ke dalam kotak penalti Supardi. Ada Andres Formento kembali. Cukup cermat Bruno Kasmir untuk dapat menghalau duel udara tadi. Dan kini James Kokolomel dengan baik. Lewati dua pemain James Kokolomel. Kirim umpan ke dalam kotak penalti. Sudah ada Formento kembali di sana. Dan Sakti Sinaga. Dengan membuang peluang yang masih melayang di atas Mister. Suatu peluang yang seharusnya terjadi gol apabila Mahyadi tenang mengantisipasi peluang tersebut. Saktiawan tampaknya di sini. Kita melihat gawang yang sudah ompong-melompong ditinggalkan oleh Hendro Kartiko yang maju jauh ke depan dan kembali kita melihat ketenangan mungkin yang dibutuhkan oleh pemain-pemain apabila terjadi sebuah peluang. Iya, Bung. Saya mencermati di sini lini pertahanan sekali lagi. Lini pertahanan daripada Arema tidak ada komunikasi sama sekali saya lihat di sana. Ketika Hendro keluar tidak ada yang mengcover posisi Hendro di belakang gawang. Sehingga ketika Hendro keluar di gawang kosong tidak ada orang sama sekali, Bung. Dan ketika bola tadi rebound dari tangan Hendro Kartiko, semua pemain Arema menonton sehingga pemain PSMS sudah mempunyai peluang yang sangat sebetulnya bisa terjadi gol dengan baik tadi, Bung. Kini kedudukan masih 1-0. Kembali sebuah drama terjadi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bagaimana Aremania yang tidak dapat lagi memakai atribut hadir untuk terus memberikan dukungan kepada tim mereka Arema Malang dan sebuah benturan antara pemain dari kedua kubu, sebuah pelanggaran yang diberikan. Sebuah gol yang tampaknya melucut semangat para pemain Arema untuk mencari atau menambah gol dan kita melihat di sini Roni Firmansyah begitu lugas menggalang lini tengah dan suatu pergantian yang positif dengan masuknya Patricio Morales. Roni Firmansyah kita melihat pemain yang sangat berjasa untuk membawa Arema sementara unggul. Oh, dan sebuah peluang dari tendangan spekulasi jarak yang sangat jauh yang masih bisa ditepis oleh Hendro Kartiko. Sebuah tendangan yang sangat spekulatif dari Cena dan kita melihat kembali visi yang baik dari Hendro Kartiko untuk mengantisipasi
tidak terjadinya gol. One hand save tentunya, penyelamatan dengan hanya menggunakan satu tangan. Dan kembali sebuah sepak pojok bagi PSMS Medan, masih dapat dihalau oleh pemain bertahan dari Arema Malang. Masih terus kurung pertahanan dari Arema Malang. Eli Aiboy intercept dan melakukan serangan balik. Umpan yang sangat baik kepada Emil Mbamba menuju ke dalam ataupun melakukan penetrasi kini ke dalam kotak penalti dari PSMS Medan. Masih Mbamba kirimkan umpan, masih cukup cermat Mayadi Panggabean. Bola dikuasai dengan baik oleh Marcus Horizon. Ya sepertinya Bung, pemain Medan kurang determinasinya kurang, atau memang secara ini mereka cukup dengan draw saja mereka bisa lolos, sehingga kita lihat penampilannya juga tidak seperti biasanya Bung di sore hari ini, dan ini akan berbahaya buat diri mereka sendiri apabila mereka sampai kebobolan sampai 3 gol dan membuyarkan impian mereka untuk pergi ke Senayan Bung. Jadi di sisi lain Arema dengan 1 gol ini tentunya punya motivasi dan punya semangat lagi. Ya, dan kini Julian Bom yang dibayangi oleh Ortisan Salosa kembali hasilkan sepak pojok yang keempat bagi PSMS Medan. Dan tentunya PSMS Medan merupakan tim yang mencetak 3 dari 4 gol mereka dari babak 8 besar ini melalui situasi set piece. Dan tentunya ini merupakan sebuah ancaman, kembali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Ternyata sudah ditiup peluit oleh wasit. Berikan pelanggaran kepada Arema. Sebuah kondisi yang harus diwaspadai oleh PSMS Medan. Akankah Arema dapat menggunakan terciptanya gol pertama tadi sebagai momentum untuk dapat meneruskan terciptanya gol yang lain? Ya sebenarnya Bung, kita kalau lihat dari penonton ada kaum Hawa yang juga datang ke stadion. Sebenarnya sepak bola kita juga sudah mulai diminati kaum Hawa Bung ya. Tetapi kejadian-kejadian terus beruntun di... Ya, dan kini sebuah sundulan dari Patricio Morales masih dapat ditepis oleh Marcus Horizon yang kembali kuasai bola rebound. Sangat baik kita melihat umpan dari Patricio Morales dan sangat membahayakan tentunya Marcus dengan melepas bola yang sangat licin. Dan inilah suatu kondisi yang tentunya sangat dikhawatirkan oleh kedua penjaga gawang. Ya, melanjutkan tadi Bung ya, bahwa sepak bola ini adalah pertunjukan, artinya art seni ya. Sehingga orang datang ke stadion akan menonton suatu pertandingan yang bermutu ya. Seni sepak bola yang menarik, sehingga kita lihat tadi sebenarnya sudah ada beberapa stadion didatangi kaum Hawa Bung. Kaum Hawa yang tentunya haus gol kita melihat. Dan dengan hadirnya banyak gol, entertainment yang tercipta juga sungguh mengasihkan. Betul sekali Bung. Ya, dan sebuah penguasaan bola yang begitu baik yang dilakukan oleh Mbamba yang terpaksa dihentikan melalui sebuah pelanggaran oleh Mahyadi Panggabean. Kini sebuah situasi ataupun peluang yang kembali diciptakan ataupun diraih oleh Arema Malang. Ya Bung, kubu PSMS baru sekarang melakukan pressure, tekanan, sedikit bermain sedikit keras, ciri khas mereka ketika mereka sudah ketinggalan 1-0 Bung. Dan ini saya pikir sangat berbahaya apabila pelanggaran demi pelanggaran terjadi di daerah kotak pertahanan mereka Bung. Kita dapat saksikan pemain yang memang sangat menjadi andalan, yaitu Emil Mbamba, pemain yang pernah malang melintang di Liga Eropa, bahkan bermain di Liga Champions bersama Maccabi Tel Aviv, klub asal Israel yang kini merumput bersama Arema Malang. Dan bola set piece kini dihadapi oleh Patricio Pato Morales yang sejak masuknya tadi menambah intensitas dari serangan tim Arema Malang. Pato Morales kirim bola ke dalam kotak penalti. Pato Morales masih di luar jangkauan dari Bruno Kasmir untuk golnya yang kedua di pertandingan ini. Sebuah set piece yang sempurna tentunya yang dilakukan oleh Patricio Morales mengarah ke gawang Marcus Horizon, namun tampaknya kali ini komunikasi tidak jalan sehingga Bruno Kasmir sedikit terlambat maju untuk mengantisipasi peluang yang hadir. Dan kembali Arema kurung pertahanan dari PSMS Medan, lancarkan serangan melalui Ortisan Salosa. Masih ada Murphy Kumonplay. Halau bola tadi Murphy.
Pemain senior Ortiz Sansalosa. Eli Aiboy. Roni Firmansyah. Membentur Usep Munandar. Kini kesempatan bagi PSMS. Cukup cermat Rasmoyo tadi. Sebuah tackling. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Kapten kesebelasan Mayadi. James Kokolomel. Eli Aiboy. Cukup cermat. Julian Bom. Gustavo Cena tembakan langsung masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Tampak terburu-buru Cena dengan melakukan tendangan jarak jauh. Dan kita melihat teknik yang baik namun tidak menemui sasaran. Dan tampaknya sangat terkurung para pemain PSMS setelah kemasukan gol. Tempo permainan yang mulai dikendalikan oleh anak-anak Arema. Yang tampaknya mulai menunjukkan skill-skill pergerakan individu yang sangat memukau. Sutaji. Kepada Ortizan. Umpan kepada Mbamba. Diterima. Dan masih dapat dihalau kembali oleh Murphy. Sakti. Suroso kepada Roni Firmansyah. Roni Firmansyah. Masih Marcus Horizon, penjaga gawang nomor 1 untuk tim nasional Indonesia. Kembali duel lapangan tengah. Dan Supardi. Julian Bom. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih terlampau deras bagi James Kokolomel. James yang tampak kesulitan bekerja sama. Pemain yang sangat baik dalam pergerakan individu, pemain yang memiliki pengertian yang bagus dengan pemain-pemain depan PSMS lainnya. Sangat berimbang tentu kontribusi James Koko dengan Sakti dan juga Formento. 3 Trisula di depan yang harus diwaspadai. 3 Trisula yang bisa mencakar lini kotak penalti Arema tentunya. Masih terlalu jauh dari jangkauan Andres Formento tadi. Rasmoyo. Kembali Emil Mbamba. Duel dengan Mayadi Panggabean. Yang kerap terlihat dalam beberapa kesempatan. Ini bola dihadapi oleh Roni Firmansyah. Roni umpan ke dalam kotak penalti. Ada Murphy Kumon play. Masih dapat dihalau oleh Usep Munandar. Sutaji. Bruno Kasmir. Kembali jauh melebar. Maksudnya pada Patricio Morales dan kini Pato Morales dengan cukup baik lewati satu pemain. Pato kirimkan umpan. Di sana masih ada Legimin Raharjo yang dapat menghalau bola. Dan baru saja kita saksikan sebuah agresivitas yang dilaksanakan oleh Patricio Morales. Pemain yang memang mengandalkan kecepatan.
Pendek saja. Kembali Roni Firmansyah. Umpan ke dalam kotak penalti. Cukup baik Markus tadi. Ya, kali ini antisipasi Markus sangat tepat, Bung ya. Dan ini sebenarnya adalah kelebihan daripada Markus. Dia sangat pintar antisipasi bola-bola atas, Bung. Terutama bola-bola dari samping. Sutaji. Roni Firmansyah. Masih belum cermat. Dan belum ada pemain yang memberikan support. Sangat terburu-buru apabila melakukan penyerangan ke depan para pemain Arema. Dan suatu karakter yang tidak hilang di pertandingan sebelumnya, di mana mereka mengurung pertahanan Sriwijaya di babak pertama, namun tidak menghasilkan gol. Dan wasit memberikan tambahan waktu 1 menit. Tampak pelanggaran dilakukan oleh Ortisan Solosa. Kembali bola dihadapi oleh Gustavo Cena. Akankah kembali Cena memberikan assist? Akan terciptanya gol bagi PSMS Medan di partai ini. Partai yang sangat menentukan untuk lolos ke babak semifinal Liga Indonesia. Cena umpan ke dalam kotak penalti. Cukup cermat dan wasit ternyata sudah meniup peluit. Tampaknya offside. Umpan dari Cena yang dapat diantisipasi oleh Hendro Kartiko, walaupun tadi wasit juga sudah mengangkat bendera pertanda offside terhadap James Kokolomel. Dan wasit Yesaya Slehi itu sudah meniup peluit.